dia maksudnya tuh masih bertahan untuk menjadikan ekonominya tuh bagus dulu gitu. Ternyata ekonominya bagus di tangan dia, bukan di tangan suami. Masalah dia berarti diranjang lagi nih. Ya udah dia akan ninggalin laki-laki itu. Karena ekonomi udah dibaguskan, tapi laki-laki nggak juga bagus di ekonomi. Udahlah kau nggak bisa di ekonomi, kau nggak bisa juga diranjang. Ngapain? Jadi nggak berguna ya laki-lakinya ya? Jadi nggak berguna tuh tadi. gitu ya. Aku bilang perempuan ini kalau udah bisa nyari duit sendiri, lu nggak bisa ngasih dia kepuasan diranjang, siap-siap untuk ditinggalin. Dia bakal menjaga kamu, dia nggak mendulukan nafsunya, ya. Bahkan menyentuh itu kayaknya tuh lebih takut, lebih nggak enak gitu loh, nggak mau terlihat Itu tulus buruk. ya? Itu bisa dibilang tulus karena Bukan nggak suka. bukan karena itu, tapi emang dia tuh emang kayak dia tetap menganggap ini harus aku jaga gitu loh. Oh gitu ya? Kalau di pikiran perempuan malah kenapa aku nggak dipegang nih? Halo guys, kembali lagi ke channel aku ya. Oke, seperti biasanya kalau ada Ara di sini, itu artinya tentu kalian sudah tahu semuanya ya, yaitu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui email ya. Oke, gimana Ara? Siap nggak kita ngebahas tentang permasalahan-permasalahan anak-anak remaja maupun orang yang sudah berumah tangga? Wah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan malam ini. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, aku terima dia karena kasihan. Setelah ku jalani kok terasa hambar dan aku makin cuek. Malah nyakitin dia, aku bingung harus ngajak putus atau gimana. Nah, ngajak putus atau gimana? Kalau Putus. kenapa kamu ngambil keputusan itu? Langsung putus gitu ya. Iya. Karena di awal aja dia tuh menerima karena kasihan, bukan karena cinta. Jadi kita kalau ngejalanin hubungan itu tuh diawali dengan cinta, gitu. Tapi itu kan akhirnya diterima tuh. Iya karena kasihan. Lebih kasihan lagi kalau misalnya dia tahu kalau kamu tuh nggak ada perasaan apa-apa, cuman modal kasihan doang. That's right. Berarti menerima itu karena nggak pengen dia kecewa aja gitu ya? Kita gitu. tuh harus jujur pada perasaan kita sendiri loh. Gitu. Tapi ya memang sebuah hubungan kalau nggak ada cinta, kalau kasihan tuh sebenarnya nggak cinta sih, tapi lebih ke nggak mau bikin dia yang sudah berjuang, sudah berusaha untuk mendapatkan kita, ya kan? Dia sudah berjuang, jadi kita jadi kasihan sih, mau nolak nggak enak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia menolak di awal sebelum hubungan jadian itu terjadi gimana? Itu lebih baik. Lebih baik di Iya situ karena kan? belum ada merasa kayak ada yang tersakiti. Karena gini, kalau misalnya kamu nerima nih dia yang nerima dia, itu kan pasti dari satu pihak itu tuh ada rasa cinta. Yang nerima ini nggak cinta, Iya. nggak ada feedback kan. Itu kira-kira bakal memunculkan perasaan cinta nggak sih kira-kira? Mungkin kalau misalnya apa yang didapatkan oleh yang nerima ini, misalnya kayak apa yang dia inginkan itu didapatkan gitu loh. Tapi ternyata semakin hambar berarti kan apa yang diinginkannya tuh nggak didapatkan dari dia gitu loh. Gitu. Jadi kalau Berarti sebenarnya misalnya si posisinya si cewek nih ya yang menerima ya. Itu berarti sebenarnya menerima itu biasanya yang terjadi kalau memang penjelasan kamu kayak gitu. Berarti menerima itu sebenarnya dia itu pengen mengetahui ada nggak sih yang menarik dari si dia. Nah, yang aku cari itu ada pada diri dia nggak gitu loh kan. bener. Gitu kan ya, dan akhirnya ternyata setelah dijalanin hambar dan ngerasa bahwa hubungan itu nggak sesuai dengan yang dia mau. Ekspektasi dia tuh terlalu tinggi buat. Jadi akhirnya setelah hambar
dia pengen ngajak putus nih gitu kan. Dan pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya Aku bingung harus ngajak putus atau gimana. ya kalau sudah kayak gitu memang harus putus sih. Karena kalau diterusin juga nggak enak loh kita menjalin hubungan tanpa ada rasa cinta. Asik. Ya nggak sih? Cinta number one. Aku juga gitu. Aku juga pernah ngalami yang kayak gini. Jadi pertama ketemu itu memang suka, yang suka banget ya, sehingga aku harus nembak dia. Aku yang memulai. Suka atau penasaran? Penasaran juga, penasaran. Terus kita tuh pertama ketemu tuh biasanya ini terjadi kita tanpa melihat yang lain, tapi kita ketemu pertama kali itu karena kita itu suka dengan misalnya dengan wajah dia, dengan penampilan dia gitu loh, dengan fisik lah intinya. Kita pasti nembak. Ya. Setelah kita jalanin ternyata kita lupa kita tuh ada kriteria yang memang kita harus dapat di situ. Nah, setelah kita jalanin ternyata nggak ada. Yang aku pernah alami itu lama-kelamaan aku malah nggak perhatian sama dia, makin lama makin jauh dan kepikiran gimana caranya biar putus gitu loh. Selesai. Iya, aku ngerasain kayak gitu dan aku Kenapa nggak aku coba sering sih kayak gitu. diomongin apa yang diinginkan itu gitu? Enggak, kalau diomongin itu pasti bakal nyakitin perasaan dia sih. Sehingga yang terjadi tuh aku ninggalin dia tanpa ada dia mengetahui putus itu karena apa. Dia nggak tahu tuh kesalahan dia itu apa. Gitu Iya sih, masih aku sering pacaran banget juga kayak sih. gitu. Kalau suami istri kayaknya lebih baik diomongin ya. Kalau suami istri itu sudah nggak boleh mikir ke situ lagi, karena kalau sudah terikat dengan pernikahan, kita udah telat. Kenapa nggak pas pacaran aja? Kalau pas pacaran oke lah cocok. Cuman kalau sudah nikah itu kita nggak bisa berpikir kayak gitu lagi. Kita buang jauh-jauh. Jadi kita yang pastinya kita menerima kekurangan dan kelebihan apapun ya. Kita menerima kekurangan dan kelebihan apapun. Karena yang sudah terjadi, kita mengambil keputusan besar. Pernikahan itu menurut aku sebuah keputusan yang sangat besar. Jadi setelah menikah itu artinya kita harus menerima kekurangan, kelebihan, ada atau enggaknya kriteria kita dalam diri pasangan kita tadi. Kita harus menerima, harus ikhlas. Tapi kalau pacaran masih bisa pilih-pilih gitu loh. Masih bisa menentukan udah putus aja. Ada kesempatan untuk putus itu ada. Tapi kalau misalnya ke pernikahan sudah menjalin, apalagi sudah punya anak misalnya, kita nggak bisa lagi melakukan itu. Bukan berarti kita ini ya, tapi karena kalau kita ngelakuin itu jatuhnya bakal cerai dan kita bakal memberikan dampak yang sangat besar terutama kepada anak dan keluarga kita masing-masing. Iya pasti. Itu sangat serius loh. Makanya kalau pacaran itu memang benar-benar dipahami benar, kita itu sebenarnya mau nggak sih sama dia gitu loh. Kalau nggak mau ya nggak usah gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah nikah, itu artinya kita harus menerima kekurangan dan kelebihan dia, ada atau tidaknya kriteria kita itu tadi. Ya, jadi balik lagi ke solusinya putus. Kalau pacaran putus aja sih. Masih bisa cari yang Karena nggak bakal bahagia kalau kamu nggak lakukan itu. Sulit untuk memunculkan perasaan cinta dikala yang kita cari itu nggak ada pada dia. Yang adanya tidak puas. Ketidakpuasan itu akan selalu hadir setiap hari. Ya. Sehingga terjadi perselingkuhan. Kita lebih suka orang lain. Nggak usah ya. Mending bebaskan dia. Woi, bebaskan. Iya, itu tadi. Tapi kalau sudah nikah ya gimana, masa mau memutuskan untuk cerai? Iya, jangan. Kan. Kalau masih pacaran masih banyak kesempatan. Ya. Harus siap move on ya. Itu konsekuensi dari putus. Harus siap move on. Oke? Lanjut ke pertanyaan kedua. Keperawanan itu penting gak sih bagi laki-laki? Wow, harus dijawab nih. Keperawanan. Kalau di zaman sekarang masih banyak ya yang perawan ya. Yang di pergaulan yang serba Terjaga. Di zaman sekarang gitu. Kalau menurut aku sekarang di zaman sekarang tahun 2023 itu 20% yang perawan. Gadis ya. Yang perawan ya. Yang gadis. Pastilah gadis. Yang gadis yang masih perawan Cuman 20% di tahun 2023. kok bisa? Ya dari
teman-teman dan dari yang aku lihat. Kalau survei ke teman-teman ya gitu ya. Teman-teman cowok aku, mantan aku, temennya gitu kan, cerita-cerita sharing atau apalah, pokoknya yang aku perhatikan emang cuma 20%. 20%. Itu Jadi tapi kita nggak bisa loh memunculkan sebuah pendapat bahwa di tahun 2023 itu 20%, karena kita nggak bisa mensurvei seluruhnya ya, itu nggak Tapi bisa. ini memang kenyataan dari setiap sekolah gitu. Teman-teman aku yang masih sekolah, yang masih SMA, Tapi kalau misalnya dari setiap sekolah gitu, melalui pengakuan mereka. ya curhat gitu ya. Karena gini, kata-kata yang kira-kira menurut abang nih, yang seperti ini, nggak sosok jaim deh. Untuk apa juga dipertahankan, untuk laki penting apa? Nah, itu perempuan loh yang ngomong kayak gitu. Itu masih gadis ya. Masih lah. Kan dia ngomongnya kayak gitu, berarti kan intinya apa? Dia kayak mendukung teman-temannya tuh, udahlah, ngapain sih dipertahankan gitu kan? Ya karena dia ngerasa kalau dia tuh sudah rusak gitu loh. Ada lagi nih. Sehingga pengen nyari teman, ya udah sama-sama rusak gitu sih. Nah, ada lagi yang ngomong gini. Temen aku tuh nggak ada loh kak yang masih perawan, masih ting-ting itu tuh udah nggak ada gitu. Dari satu lokal ya, cuman satu. Itu dari pengakuan ya emang ya. Iya, itu dari pengakuan anak-anak remaja sekarang. Dari satu lokal cuma satu yang perawan. Itu pun karena dia kudet, karena dia memang kutu buku, karena memang dia orangnya pendiam, dan mohon maaf nih, dari fisik juga dia nggak menarik gitu loh. Oh bisa jadi sih gitu. Nah itu. Karena kalau semakin cantik dan sering banget pacaran, rentan untuk kehilangan itu. Masih muda-muda banget. Karena cowok di zaman sekarang kan ya mungkin zaman dulu juga ya sama aja sih. Anak-anak SMP sampai umur 25, mereka itu nafsunya itu gede banget. Dan di situ mereka mencari jati diri. Di situ mereka rasa ingin tahu bentuknya seperti apa sih gitu loh. Rasanya seperti apa sih? Di situ mereka penasaran kalau cowok ya. Kalau cowok kayak gitu, maka pada saat mereka berpacaran, mereka bakal memulai dari pegangan tangan, ciuman, terus sampai ke melalui tahap ya, karena mereka nggak bisa nih masih perjaka nih, terus tiba-tiba dia langsung nyelup aja nggak bisa. Mereka pasti melalui tahap dari pegangan tangan, yang pada saat dia waktu deket kayak gini aja udah gemeter tuh, lama-kelamaan putus tuh, ketemu dengan yang baru, dia mulai pegangan tangan. Setelah berapa lama putus, dia dapat yang baru lagi, dia mulai ciuman lagi, dan itu kalau udah terlalu lama sering berciuman, dia bakal memulai dengan hal yang baru. Penasaran tuh pasti bakal muncul terus, dan rasa ingin tahu itu besar kalau cowok. Makanya korbannya kan siapa ya? Cewek gitu kan. Nah cewek sama aja kayak gitu. Cewek itu kan rasa ingin tahu. Ada nggak sih cewek itu rasa, iya aku tuh pengen gitu. Ada kan? Kalau cewek, kalau menurut aku sama lebih aja. ke pasrah nggak sih? Iya lebih ke pasrah kalau dia itu nafsu dengan pasangan karena itu kan. lagi nafsu gitu. Kalau dia nggak suka, jatuhnya dia kayak kekerasan seksual kayak gitu kan. Tapi kalau dia suka ya diam aja. Memang kayak gitu cewek kan. Ya kan? Habis itu nyesel, bodohnya cewek. Iya nyesel. Cewek tuh gini, cewek tuh kalau misalnya dia udah terlalu cinta, dia akan kasih apapun itu. Nah itu di otak dia, oh ini cowok kalau misalnya udah ngapa-ngapain dia berarti cinta gitu. Padahal dia nggak tahu kalau cowok gituin dia tandanya nggak cinta, ya nggak? Karena kalau cowok cinta itu jaga. Nah cewek di otaknya kalau cowok udah mulai aneh-aneh nih, apalagi minta sampai yang kayak gitu, tandanya nih cinta banget nih sama aku, dia akan mau tanggung jawab nih, dia akan nggak mau lepasin gitu. aku nih gitu. Tuh cewek tuh. Kalau dia cinta dia mau ya, apalagi kalau dia udah hilang dengan mantan, kalau dia udah hilang keperawanan dengan cowok yang pertama misalnya, yang kedua itu bakal ya udah pasrah gitu loh. Kalau cowok itu sebenarnya kalau dia nafsu dan sebatas suka nafsu, dan dia itu cintanya ya masih biasa-biasa aja, apalagi kayak baru kenal gitu kan. Itu
itu belum ada rasa ingin memiliki loh sebenarnya. Baru kenal nih, tapi dia tuh sudah berani ciuman atau bahkan ngelakuin hubungan suami istri misalnya. Kalau baru kenal itu belum ada kejelasan rasa ingin memiliki. Walaupun Iya, sudah iya. ngelakuin kayak gitu ya. Iya, iya. Kalau cowok ya. Cewek juga gitu. Makanya kenapa orang ini misalnya udah ngelakuin kayak gitu tuh, tiba-tiba ceweknya hamil. Nah, pada saat itu si cowoknya itu mulai sadar tuh, dia sebenarnya pengen memiliki dia apa enggak? Kayak gitu. Sebenarnya aku nih mau sama dia apa enggak sih gitu kan? Karena nafsu itu lebih datang duluan, makanya dia cuma nafsu. Setiap cowok itu nafsu ibaratnya kucing dikasih ikan asin ya, pasti mau gitu loh. Tapi rasa ingin memiliki itu gandengannya dengan cinta. Rasa ingin memiliki gandengannya dengan cinta. Kalau nafsu itu cuma sesaat ya. Jadi kalau misalnya dia udah ngelakuin kayak gitu, karena banyak zaman sekarang kayak muda banget kayak gitu. Ya itu tadi kan. Apalagi sudah sama-sama berpengalaman ya. Jadi udah ngelakuin kayak gitu. Oke, kalau bagi mereka yang bisa ngejaga ya, bagi mereka yang nggak bisa menjaga dan sampai hamil misalnya, pada saat ketahuan dia ini udah hamil, minta pertanggungjawaban dong. Nah si cowok ini udah mulai mikir nih, karena nafsunya itu sudah hilang pada saat itu, pada saat dia dituntut untuk kamu harus miliki aku udah hamil gitu loh. Nah di situ cowok itu bakal mikir, bakal muncul tuh kekurangan ceweknya itu bakal muncul semuanya tuh. Itu yang membuat pada saat pacarnya atau ceweknya itu ya hamil dulu sebelum pernikahan, itu membuat mereka itu banyak ngelakuin hal-hal yang bodoh seperti ngelakuin pembunuhan dengan tujuan untuk kayak ngegugurin kandungan ataupun menghilangkan rasa tanggung jawab itu tadi. Banyak yang terjadi kan pada saat ceweknya hamil dibunuh. Itu karena sebenarnya dia tuh cuma nafsu aja, nggak ada pengen rasa ingin memiliki, itu nggak ada. Kalau cowok itu kebanyakan kenapa terjadi kasus-kasus kayak pembunuhan kayak gitu ya karena itu. Tapi kalau untuk di awal dia pasti ngomong, nanti kalau misalnya hamil aku tanggung jawab kok. Jangan mudah percaya nggak gitu. Hamil tanggung jawab. Ya bener. Semua cowok ya, semua cowok, enggak semuanya sih ya, banyak kok cowok yang baik-baik yang nggak mau kayak gitu. Tapi kalau kamu menemukan cowok yang nggak gitu, walaupun baru kenal ya, kadang banyak zaman sekarang baru kenal sudah ngelakuin kayak gitu, pasti banyak. Dan itu pada saat itu yang bergumul itu adalah nafsu doang, hanya nafsu. Nah pada saat ngelakuin kayak gitu kan kadang orang itu kan pakai cara biar nggak hamil, pakai cara alami atau pakai alat kontrasepsi misalnya. Nah itu kan tandanya dia masih menjaga tuh, masih aman nih gitu kan. Tapi cewek itu beda, cewek itu berani ngelakuin hubungan kayak gitu tanpa alat pengaman kalau dia udah cinta. Iya. Kan si cowoknya ini masih menjaga gitu. Tapi ada cowok yang bodoh, kata orang itu tanpa pakai pengaman itu kan lebih enak ya. Tapi pada saat mereka bergumul dengan nafsu kayak gitu, si cowoknya ini dia sebenarnya walaupun dia bilang aku bakal tanggung jawab, itu belum tentu loh, belum tentu kayak gitu, belum tentu bakal ditanggung jawabin. Kalau kayak gitu kenapa banyak orang dihilangkan gitu kan, demi untuk agar tidak terjadi pertanggungjawaban tadi. Kenapa malah pacarnya orang yang disayang itu malah dibunuh? Kan banyak terjadi kan kayak gitu kan. Ya jadi perawan itu penting nggak bagi laki-laki? Ini dia udah pacaran nih, dia ambil perawannya nih, giliran mau dinikahin nggak mau. Tergantung masing-masing pribadi orang. Ada orang itu yang nggak mau menerima pada saat ceweknya ini sudah nggak perawan. Tergantung orang ya, karena aku juga nih sebagai cowok nih nanya ke teman juga, kamu kalau misalnya pacar kamu nggak perawan, calon istri kamu nggak perawan, kamu bisa menerima nggak? Aku nggak bisa lah gitu kan. Ada yang kayak gitu.
Karena dia sangat menjaga mungkin. Itu kemungkinan dia tuh memang nggak mau kayak gitu juga gitu loh. Jadi dia masih perjaka gitu kan. Jadi Biasanya- dia pengen dapat yang Ya pasti Perawan, penasaran gitu kan, daripada nanti aku cari jajan di luar yang cari perawan kan gak asik. Tapi bagi mereka yang mungkin sudah sering pernah kayak nyicip. gitu, dia ngerasa kayak keperawanan itu biasa aja sih, nggak terlalu difikirkan gitu loh. Mereka dapat yang nggak perawan tuh ya udah gitu kan. Ya udah yang jalani. Kayak gitu. Tapi ada juga nih dia sudah sering ngelakuin dengan cewek gitu kan. Dia masih nyari yang perawan. Tergantung kepribadian orang sih. Jadi kalau kamu punya cowok, kalau misalnya kamu sudah nggak perawan ya jujur aja sih. Tapi Jujur ingat, di awal ya. Tapi ingat, jujur di awal itu bisa jadi bumerang buat kamu. Kalau kamu ketemu cowok yang nggak benar tadi. Karena cowok itu dia nanya, kamu masih perawan nggak sih? Ada dua hal, dia cuma pengen tahu atau dia bakal nerusin ngerusak. Gitu. Enggak, ini kalau bisa jujurnya tuh karena mau nikah gitu. Bukan jujur sama pacar. Jangan, kalau sama pacar mending bilang perawan aja walaupun nggak perawan. Emang bisa gitu. Ya kan laki-laki ya. Kalau misalnya kita bilang kita masih perawan, ini udah mulai nih gitu kan, si cowok cari-cari gitu. Nah, udah mau di puncaknya kita tinggal bilang aja, aku masih perawan gitu. Rata-rata sih cowok bakalan takut untuk Takut apa sih? memulai, karena masih Untuk mulai perawan ya? gitu. Padahal sebenarnya nggak perawan ya. Padahal nggak perawan ya, demi menjaga ya. Demi menjaga hubungan ya. Apa nggak takut kalau setelah di malam pertama nanti ketahuan? Ya kan bukan nikah, untuk nikah. Oh bukan, Masih gitu. pacaran. Berarti masih Kan tadi- pacaran, dia itu iya. sebenarnya sudah nggak PW lagi. Iya. Tapi demi menjaga hubungan atau menjaga biar cowok itu nggak Nggak ngelakuin, ya. nggak semena-mena gitu. Ada kayak gitu ya. Ada lah, Heeh. gitu aja. Karena nggak semua cowok yang berani untuk ngambil keperawanan gitu. Rata-rata cowok iya. berani kalau misalnya dia udah nggak PW itu. Kok kamu tahu? Ops. Kok tahu? Ya kan pengalaman Pengalaman ya. teman-teman gitu loh. Oh gitu. Oh iya. Baru tahu aku. Jadi kalau misalnya kita udah nggak ting-ting nih untuk melindungi diri kita dan juga biar cowok itu nggak semena-mena, ya ngaku-ngaku aja perawan gitu. Tapi kalau misalnya kita diem nih, ya nanti kalau misalnya dia ngelanjutin terus taunya aku nggak PW, malu dong gitu kan. Ya itu kayak mana lagi kan, cuma bisa cengingisan doang loh gitu. Udah masuk dari bilang aku nggak perawan, masih juga nih terobos sama si cowok. Cowok memang gak ada otak. Rata-rata cowok akan takut sampai ke situ kalau emang ceweknya bener-bener perawan. Oh gitu. Tapi cowok itu ada yang mikir gini loh. Kalau dia cinta banget sama si cewek itu ya, dia bakal menjadi yang pertama untuk mengambil keperawanan itu tadi dengan tujuan untuk mengikat si cewek itu biar nggak kemana-mana. Itu ada kayak gitu. Ya lihat juga sih, kadang gini ya, lihat juga hubungan yang udah terlalu lama gitu kan. Itu biasanya iya, tapi kalau misalnya hubungan baru pacaran 2 minggu terus dia mau ngelakuin itu, mending mending bohong aja. Oh gitu. Nanti kalau misalnya udah berlarut-larut, udah 4 bulan atau 5 Tapi bulan kalau misalnya pacaran. nih karena nggak dikasih nih, cowoknya udah kita mending putus aja kalau nggak gitu. Nah, apa yang terjadi di pikiran cewek? Karena kan baru ya, cewek ini susah loh untuk jatuh cinta. Kalau misalnya baru seminggu 2 minggu itu tuh belum cinta. Jadi kalau cowok yang bilang udah kita putus aja, it's okay. Oh gitu ya. Tapi ada juga loh cewek yang berani ngasih keperawanannya demi biar nggak putus. Bodoh, Ya bodoh tapi ada. bodoh. Gak semua cewek, rata-rata cewek pacaran. Mungkin cowok baru ketemu langsung nembak, si cewek nerima. Kenapa? Karena fisik ganteng mungkin ya. Dia nerima, dia ngejalanin seminggu pacaran, si cowok minta. Seminggu pacaran cowok nih minta. Nah, dia gak perawan, tapi dia langsung ngomong, aku masih perawan nih. Diputusin, gara-gara gak dikasih. Udah kita putus aja, mungkin gak asik kali ya. Karena sistem aku pacaran itu tuh pakai sampai berhubungan intim gitu, kata si cowok misalnya. Ya udah putus aja, oke kali.
Iya. Karena memang cowok itu, Itu resiko sih. cewek itu susah untuk mencintai. Kalau baru ketemu tuh susah. Jarang cewek sebulan aja berhubungan, maksudnya itu pacaran, baru cinta, baru muncul rasa, aduh, Rasa dia punya, nyaman gitu ya. iya, dia punya cewek lain nggak ya, dia ini nggak ya, gitu. Tapi kalau misalnya baru seminggu 2 minggu, open dodol banget. Lo punya siapa di sana? Punya selingkuhan? Serah, gitu. Atau tuh cuma aku kali ya. Tapi rata-rata kayak gitu sih. Jadi dari pertanyaan ini tergantung dari cowoknya. Ada yang bisa menerima dan ada yang enggak. Kalau kamu pengen tahu jawaban dari mereka, ya tanyain. Dan bagi Oke. gue untuk ngasih tahu nih, perempuan jaga selama masih perawan. Kecuali janda. Kalau janda tuh tahan nafsunya, oke? Kita bisa ngebandingkan ya, mereka yang belum menikah tapi sudah sering ngelakuin hubungan suami istri, hubungan intim dengan pasangan ya, dengan pacarnya. Mereka itu akhirnya biasanya putus ya, sehingga dia menjadi tidak perawan lagi. Itu hampir sama, tidak jauh beda dengan mereka yang sudah nikah sah tapi belum punya anak, terus cerai. Berarti otomatis sih sama aja kayak janda loh sebenarnya. Ngerti nggak maksudnya? Beda dong. Ya bedanya karena belum melalui hal sebuah kesepakatan putusan yang resmi itu. Tapi secara fisiknya dia kayak sudah menikah tapi nggak punya anak. Beda, tetap beda. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Karena mereka itu kan sudah bolak-balik ngelakuin hubungan dengan pacarnya dan akhirnya putus. Ya udah sama aja kayak cerai gitu tuh. Beda. Beda dari fisik perempuannya. Janda perawannya memang diambil dari proses pernikahan, sama perempuan yang belum menikah tapi nggak perawan. Itu fisiknya beda. Iya. Tapi sama aja kita sebut mereka tuh sama aja kayak menjanda lah gitu loh. Beda. Gak punya anak aja. Tetap beda. Yang ngerusak, jatuhnya ngerusak ya. Kalau perempuan belum menikah tapi dia udah nggak PW, itu dia rusak. Tapi kalau janda, perempuan yang nggak perawan karena pernikahan, akhirnya dia janda. Lebih terhormat aja gitu loh. Itu dia. lebih Tapi terhormat dia nggak sih. rusak. Iya nggak Gitu. rusak. Paham ya? Karena di zaman sekarang kan ya banyak juga sih mereka yang belum menikah, satu rumah, satu kosan. Itu banyak. Tanda kutip nih, aku Gimana? bilang kalau janda jelas laki-lakinya satu. Ya. Kalau perempuan yang nggak perawan, kita pertanyakan laki-lakinya berapa. Iya itu Nah, tadi. itu dia. Aku Jadi bilang, kayak ganti-ganti suami satu gitu ya. perempuannya nggak beda. Satu perempuannya tuh nggak perawan tapi nggak rusak, yang satu lagi nggak perawan karena rusak. Jadi tetap dibedain. Katanya aja sih, kalau di julukan aja sih yang jelek. Satu janda, satu lagi masih gadis. Iya. Ya menurut aku sih itu udah gak gadis lagi, sama aja kayak udah janda aja sih. Tapi janda itu bukan berarti apa ya, janda itu lebih terhormat sih gitu loh. Janda itu sah, ada suaminya gitu loh kan. Kalau kamu nih yang ibaratnya sudah bolak-balik ngelakuin itu, jangan merasa gadis gitu kan. Jangan terlalu merasa nganggap diri kalian tuh kayak merasa gadis gitu loh. Karena cowok tuh nganggapnya udah kayak punya suami kamu tuh, satu rumah misalnya. Satu rumah, satu kosan, tiap hari tidur makan bareng. Itu sama aja tiap hari gitu loh. Itu parah banget. Ya kan gitu kan. Lebih buruk sih. Buruk ya. Nggak bisa disamain. Dia lebih buruk. Nggak bisa kan. Nggak bisa. Ya. Jadi ini yang ini tadi tergantung dari pribadi masing-masing. Kita lanjut ya, pertanyaan ketiga. Aku sering berantem sama pasangan. Kalau udah reda bingung mau nunggu dia minta maaf atau aku duluan yang minta maaf. Kalau kamu gimana? Ini cewek apa cowok? Itu cewek. Cewek ya. Yang nanya cewek tuh. Kalau udah reda bingung mau nunggu dia minta maaf atau aku duluan yang minta maaf. Kalau aku sebagai cowok yang gentle kan, mau dia salah atau benar, kita minta maaf lah.
Aku orangnya kayak gitu ya. Tapi tergantung orang ya, nggak semua orang kayak gitu. Bagi aku itu minta maaf itu untuk menyelesaikan masalah. Aku nggak punya rasa gengsi untuk meminta maaf walaupun aku tahu dia yang salah gitu kan. Ya udah kelar gitu kan. Aku sih. Tapi ada orang yang memang berat untuk minta maaf kayak gitu. Kalau cewek mungkin untuk di awal dia yang minta maaf. Walaupun salah cowok, dia yang minta maaf. Sekali, 2 kali dia yang minta maaf. Kalau udah keterusan sering berantem dan cowoknya masih yang salah, pasti cewek udah mulai tuh egonya muncul. Mulai nggak mau minta maaf juga ya? Mulai nggak mau minta maaf. Sebenarnya cewek itu suka dibujuk. Iya, Tapi- suka dibujuk. Ya, tapi bodohnya cewek untuk di awal-awal itu lebih kayak merendahkan diri aja sih kalau menurut aku. Ngalah ya? Ngalah terus. Ngalah untuk menang ya? Enggak sih, memang cewek itu tuh hatinya selembut sutra. Gitu. Jadi dia untuk di awal itu akan menunjukkan aku nih orangnya baik loh, aku loh yang minta maaf. Oh gitu. Tapi betul deh, tengok nanti. Tapi setelah cowoknya udah ngelemah dan dia benar-benar dimiliki seutuhnya, dia bakal berubah ya, ceweknya tuh bakal Iya, mikir, bakalan oh gitu. biasanya. Tapi gini sih, tips dari aku kalau misalnya kamu cowok ya, untuk meredam masalah itu kamu minta maaf aja sih. Gampang lah, tinggal minta maaf aja, nggak usah gengsi. Pasti hubungan itu bakal terus berjalan gitu loh. Kalau mau lanjut, kalau misalnya mau selesai, ya udah pertahankan egois Anda. Oke, lanjut lagi. Ini ada pro kontra ini nih. Iya, dari tadi perasaan kita kayak ada perbedaan ya. Ya. Ada perbedaan ya. Ketika ada mulai yang pro, gue kontra. Tapi ini lebih seru, jadi tinggal memilih aja. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Cara membedakan cowok ngajak putus beneran atau cuma ngetes? Gimana nih? Kalau cowok ngajak putus beneran, hari ini kita putus ya, udah, dia bakal lepas semuanya. Mulai dari itu dia nggak bakal ngechat, nggak bakal nelpon, dan nggak peduli sama sekali. Lepas itu tandanya dia benar-benar ngajak putus. Tapi kalau udah putus, tiba-tiba pagi ngajak putus, malamnya atau siangnya dia mau mau ngechat atau mau Sekedar nelpon. balas sorry gitu? Kalau sudah ngajak putus, benar-benar ngajak putus, dia lepas semuanya, nggak bakal dia nggak peduli lagi. Tuh, dengerin. Jadi kalau misalnya dia tuh bener-bener ngajak putus, kita tengok sampai besok dia beneran ngechat atau enggak. Mau si dia itu nangis, mau dia itu datang ke tempat kita. Ya kalau udah putus, kita benar-benar ngajak putus, ya putus gitu loh. Mau dia datang, misalnya dia datang ke rumah kita untuk ngebujuk kita, Ini kayak ya udah kisah putus aku gitu. Iya kayak gitu kalau cowok. Pokoknya kalau udah Tersinggung aku. sudah memutuskan untuk putus, dia nggak bakal peduli lagi sama sekali apapun itu. Bahkan kamu bisa diblokir semuanya. Ya kalau ngetes itu ya itu tadi, masih mau hari ini kita chat tuh, jarak 2 hari kita bakal coba untuk ngubungi lagi. Oh, berarti Gitu loh. perbedaannya ya. Masih mau gitu loh. Kalau cewek biasanya nengok cowok itu putus beneran atau enggaknya itu kayak saya nih, kita lagi bahas tentang salah satu cowok lain gitu. Terus bisa jadi dia kayak ngancem, ini kalau jadi nih kamu ini gitu, kita putus. Nah itu tuh kayak cuman ngetes doang. Pernah nggak sih kamu ngetes, udah kita putus aja lah, padahal kamu sebenarnya pengen biar dia tuh ngejar kamu? Pernah nggak kayak gitu? Oh, ketika cowoknya itu udah mulai sedikit cuek. Cuek. Oh, pas pada saat itu ya, momen Iya. itu ya. Terus atau lebih cuek ke ini sih, nggak ngabarin. Terus chattingan kita cuman delete gitu. Jadi mulai tuh si cewek mulai, wah kita putus gitu. Itu padahal sebenarnya itu cuma ngetes doang. Padahal cuma ngetes doang ya. Iya. Karena bagi sebagian orang, bagi aku sendiri sih, kalau cewek udah bilang putus, itu udah kayak ngerasa kayak udah kita bubaran. Kayak seolah-olah dia tuh memang nggak ada rasa lagi sama Oh kita. enggak, itu tuh ketika kita udah mulai ngerasa si cowok ketika
si cewek udah mulai ngerasa si cowok tuh udah gak peduli lagi sama dia, udah ada jarak. Yang biasanya sering chat, sering nanyain kabar gitu kan, Oh, sering gitu. minta pap dong gitu. Pokoknya semuanya di spam kegiatan si cewek. Sudah Nah nggak peduli tiba-tiba lagi. udah hilang, itu 2 jam aja ngilang atau 4 jam ngilang, itu udah paling lama tuh 4 jam. Mulai si cewek tuh kayak cari masalah gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya si cewek udah cari-cari masalah dan dia bilang putus, itu sebenarnya cuma ngetes ya. Jadi jangan langsung diiyakan dong gitu. Kalau misalnya Oh, cewek gitu. cari masalah berarti tandanya dia cari perhatian. Tapi kalau misalnya si cewek minta putus beneran, itu caranya biasanya dia nggak ngabarin, dia cuek. Seharian itu 6 jam cuman dia ngabarin, 6 jam sekali dia ngabarin, itu udah tanda-tanda kalau dia udah, aku tuh pengennya break gitu, putus. Nah itu kalau memang si cewek pengen putus beneran. Sama Nah. aja kan? Sama aja ya berarti ya. Sama dengan yang aku jelasin tadi ya berarti. Beda dong. Aku kan lebih kepada masalah dulu. Apa sih membuat dia tuh putus gitu? Hmm. Caranya tuh kenapa gitu. Nah, karena si cowok udah mulai cuek. Itu putus ngetes. Alasannya memang harus kuat dulu ya. Kalau misalnya dia mau putus beneran, si cewek mau putus beneran, itu tadi sehari itu cuma 2 kali ngabarin. Dia udah mulai cuek sama si cowoknya. Oh gitu. Itu udah kelihatan. Kalau sama sekali nggak ngabarin si cowoknya, itu bukan ngetes lagi ya? Bukan ngetes lagi. Berarti memang nggak tertarik untuk ngejalin hubungan itu ya? Iya. Oh gitu. Itu perbedaannya. Oh iya. Tapi nanti dia akan ngechat lagi nih. Cuman itu aku bilang 6 jam sekali gitu, nah, atau sehari sekali dia ngechat. Berarti kalau udah kayak gitu memang kita tuh harus legowo dan harus mengikhlaskan ya. Iya, itu tadi move on ini sulit. Sulit move on ini, bro. Ada hati yang tersakiti. Oh gitu. Oke. Saya mengerti. Eh, Terus apa lagi? kita lanjut ya. Selesai. Pengen putus tapi takut gak bisa dapat yang bisa bikin nyaman. Tapi kupertahankan hubungan ini sangat toksik. Sedangkan aku pacaran baru, aku pacaran baru. Dia yang menjadi pacar pertamaku selama 5 tahun, harus gimana? Udah 5 tahun pacaran. Dan itu Pacar pacar pertama. pertama ya. juga ya. Memang banyak yang ada beberapa orang yang mengalami hal kayak gini. Jadi mereka itu kayak takut putus. Pacaran udah lama banget, udah 5 tahun, 4 tahun. Tapi karena itu baru yang pertama kali cowok yang dia coba pacaran dengan dia gitu kan. Dan dia itu nggak pernah menjalin hubungan dengan orang lain selain itu. Jadi sebenarnya itu nggak ada pilihan ya, nggak ada perbandingan, tidak ada pilihan dan tidak ada perbandingan. Jadi sebenarnya dia itu belum bisa menilai cowok itu oke apa enggak buat dia, karena dia memang selama 5 tahun dan pertama. Kalau saran aku sih ya coba putus aja gitu kan, coba putus dan bandingkan dengan cowok lain, karena kalau nggak putus kamu nggak bakal bisa mencari perbandingan dengan orang lain. Banyak kok cowok yang lebih baik dari dia gitu kan. Nah, karena kalau dijalanin juga kan toksik kan. Iya bener. Tapi karena itu yang pertama aja, jadi mencoba dengan yang lain itu juga perlu sih, biar kita tahu bahwa cowok yang kita jalanin selama 5 tahun itu sebenarnya bagus nggak gitu loh. Karena kamu nggak pernah tahu cowok yang lain itu, bahkan cowok lain mungkin banyak yang lebih baik dari dia gitu. Sebenarnya cewek ini baik banget ya. Ya, Berarti dia setia nggak pernah kan. selingkuh selama 5 tahun. Tapi kalau menurut aku pacaran itu nggak usah lama-lama, Bung. Kak, cukup 4 tahun aja, udah. Habis itu nikah. Kalau 5 tahun, tandanya memang si cowok itu nggak mau memiliki kamu, cuman untuk main-main doang. Jadi cukup 4 tahun itu paling lama kalau menurut aku.
Kalau emang lebih dari 4 tahun, 4 tahun setengah, udah masuk 5 tahun, mending putus. Karena nggak ada keseriusan di cowoknya. Mau sampai Iya, kapan ngejalanin, ya nggak? Benar-benar. Aku nggak pernah pacaran selama itu kali. Waktu SMA tuh pernah aku ngumpulin mantan aku tuh sampai 17. Karena memang pacaran aku nggak pernah lama, paling lama itu 4 bulan. Itu bukan pacaran, karena kamu banyak yang suka terus kamu ditembak-tembak, kamu cuma nerima bentar aja. Itu kamu tuh nggak ada rasa sama mereka. Ada lah pasti, masa nggak ada. Aku sangat mencintai yang pacaran 4 bulan ini, aku juga mencintainya. Susah loh move on ya. Ada yang 3 bulan, ada yang Kamu udah sebulan. kebiasaan gampang menerima dan gampang memutuskan. Itu juga nggak baik kayak gitu. Tapi kalau untuk menjadi pengalaman hidup, biar kita lebih tahu, lebih paham, banyak pengalaman juga lebih baik, lebih bagus. Jadi kita bisa mendapatkan yang baik, yang terbaik gitu loh untuk kehidupan ke depan. Jangan salah pilih. Tapi kalau cuman untuk sebulan itu tuh nggak ada pengalaman nggak sih? Ya nggak ada pengalaman. Itu pacaran gimana ya 1 bulan? Cuman untuk hura-hura aja. Ya wajar lah kamu nggak pernah sedih dulu ya. Iya kan. Iya, itu Nggak salah pernah sedih. satunya. Ya, aku karena pacaran juga cuman sebulan, 2 bulan. Jadi putus ya udah gitu. Tapi bagus kayak gitu sih. Biasanya lama hancurnya. Lah, Ya karena nggak sempet kayak anak-anak ya. Nggak sempet anak-anak ya. iya. Beda kalau misalnya satu itu sampai bertahun-tahun. Sebenarnya alasan itu salah satu pasti. alasan. Iya, lambat laun pasti bakal selesai juga. Enggak. Aku seminggu pacaran langsung kayak ada yang, ya waktu itu kan aku masih perawan. Ya aku masih jaga. Jadi aku putusnya tuh karena hal itu. Iya, Aku yang mutusin. cowoknya minta gitu ya, dan kamu nggak mau. Iya, emang kalau sering ganti-ganti tuh mungkin pandangan orang sering ganti-ganti cowok mungkin buruk ya. Tapi bagi aku sering ganti-ganti cowok waktu masih apa ya, masih laku ya ibaratnya ya. Itu bisa menjadi cara agar nggak cepat rusak. Karena kalau cowok itu nggak segampang itu, apalagi masih perawan misalnya ya, nggak segampang itu minta langsung kasih gitu kan. Butuh waktu setahun misalnya kalau masih PW ya. Nah kalau misalnya masih PW tapi masih suka ganti-ganti, itu bisa untuk menghindarin biar nggak cepet rusak ya. Iya. Karena kalau orang pacaran lama nih sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sama-sama alim nih. Karena seringnya bertemu dan rasa cinta, lama-kelamaan tuh misalnya bulan pertama cuma pegangan tangan, jarak 5 bulan udah mulai berciuman misalnya ya, atau setahun baru mulai berciuman karena saking menjaganya ya. Ntar dia pacaran sampai 2 tahun itu udah ngerembet kemana-mana tuh sampai ke yang lain-lain. Nah, gimana kok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mereka sudah saling yakin dan pengetahuan tentang seks itu lebih ada, sudah matang gitu kan. Otomatis mereka bakal ada rasa penasaran juga kayak gitu. Makanya ya, pacaran lama juga nggak bisa, walaupun sama-sama baik, nggak bisa menjadi jaminan bahwa itu bakal terhindar dari seks. Yang namanya pacaran mah nggak bagus sih gitu. Emang. Ya kan? Juga taruh juga nggak bagus juga sih. Gimana? Oh, kalau aku enggak. Ya itu karena masa lalu seorang kan berbeda-beda. Taruh juga di zaman sekarang kalau nggak tahu background awalnya masih tersembunyi, dan itu bakal menjadi masalah ya. Tiba-tiba kaget, oh ternyata dia kayak gini gitu loh. Kayak gitu. Itu menjadi masalah besar juga sih kalau di zaman sekarang. Ya ta'aruf juga 4 bulan lah, jangan sebulan. Ya enggak guys? Emang 4 bulan zaman sekarang bisa mengetahui. Iya. Kan cewek cowok sudah pada pinter untuk menyembunyikan hal buruk ya di masa lalunya yang memang sebenarnya tidak bisa lepas. Intinya zaman sekarang sih aku lebih setuju ya pacaran, tapi jangan yang aneh-aneh. Tapi saling mengenal gitu loh, saling tahu kepribadian Bisa masing-masing. nanya sama orang yang terdekat gitu, kayak temennya kalau bisa. Tapi kan ada saran Detail. juga tuh kalau misalnya ta'aruf tanya sama musuhnya.
Tapi musuhnya berarti ngasih tahu yang nggak benar dong. Iya, memang harus tanya sama musuhnya dan harus tanya sama temennya, jangan temennya doang. Oke, siap. Kayak itu. Lanjut, apa lagi? Harus siap ya yang ta'aruf ditanya sama musuh. Oke. Jadi balik lagi ke dianya, tadi udah ya ada terjawab ya. Jadi putus aja, coba untuk cari yang lain. Karena itu toxic, yang segala sesuatu yang namanya toxic itu lebih baik ditinggalkan. Karena belum juga terikat dengan pernikahan, guys. Oke. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya, apakah kepuasan seksual itu penting bagi wanita? Gimana dampaknya kalau tidak terpuaskan? Itu gimana? Tunggu bentar. Ini ada pertanyaan juga nih. Ini berkaitan dengan ini, jadi kita jawabnya langsung aja sama gitu. Oke. Selama menikah aku nggak pernah merasakan kepuasan, padahal rumah tanggaku udah 1 tahun berjalan. Gimana cara memberitahu ke dia aku yang salah atau dia? Tuh, barengan kan? Iya nggak? Nyambung nggak? Ini pertanyaan yang pertama, apakah kepuasan seksual itu penting bagi wanita? Gimana dampaknya kalau tidak terpuaskan? Nah, ini pertanyaan orang yang sudah berumah tangga selama 1 tahun. Dia merasa tidak pernah ada rasa kepuasan saat melakukan hubungan seksual. Tuh. Jadi berarti penting ya? Aku mau nanya terkait dengan kepuasan seksual ya, hubungan intim ya. Untuk kalian yang sudah menikah itu pasti banyak yang ngalamin. Wanita itu tidak semuanya loh bisa kayak orgasme ya gitu, bisa mengalami klimaks. Nggak semuanya, ada yang mudah, ada yang nggak bisa sama sekali. Mau diapain nggak bisa. Oh iya? Tapi ada yang bisa gitu, ada yang cepet. Maksudnya tuh nggak bisa sama sekali atau Iya, lama? nggak bisa sama sekali. Dan ada yang lama. Ya aku baru tahu, serius. Jadi kepuasan itu sebenarnya, kalau misalnya aku nanya nih, kepuasan seksual dari cewek itu sebenarnya ada di mana sih? Ya di orgasme. Di orgasme kan. Ada misalnya nih, kalau orang yang pernah ngejalanin itu, kayak ceweknya berada di atas itu cepet keluar gitu loh. Itu ada yang lakuin itu dan benar-benar klimaks selesai gitu kan. Tapi ada juga yang nggak bisa sama sekali, mau dia di atas, mau dia di bawah, pokoknya dia nggak bisa gitu loh. Dan nggak selesai kan. Terus Cowoknya udah capek-capek tetap nggak bisa. Ada yang kayak gitu. Terus dia Itu nggak jadi puas. nilai kepuasannya dari mana? Kalau yang cepet tadi oke lah, puas kan. Cuman yang nggak bisa sama sekali ya susah juga kan. Perasaan aku nggak bisa sama sekali. Ada. Coba kamu tanya ke teman-temanmu, pasti ada. Kalau yang laki-laki nggak bisa. gimana? Ada nggak yang sama Kalau sekali? laki-laki, semua laki-laki pasti mengalami selesai. Pasti mengalami. Kalau ibaratnya kepuasan itu letaknya pada saat selesai kan, pada saat keluar gitu kan. Dan laki-laki semuanya kayak gitu, keluar gitu loh. Mau dia sampai sejam 2 jam pasti keluar, ada keluarnya gitu loh. Itu kepuasan laki-laki selalu puas gitu loh. Ada ya, aku baru tahu. Kalau cewek itu ada yang nggak bisa. Jadi letaknya di mana nih Atau dia pertanyaan? melakukannya sendiri atau gimana? Apanya tuh? Dia bisa puas tapi dengan dia yang ngelakuin sendiri. Kemungkinan kayak gitu, tapi ada juga lama. Kok lama ya memang harus butuh kerja keras dari ceweknya kan. Ada kayak gitu. Tapi ini yang abang bilang ini dia sama sekali nggak bisa gitu. Nggak orgasme, jatuhnya kan sama sekali nggak orgasme. Cewek. Ada ya? Ada cewek ada. Kalau cewek itu agak susah. Nggak semua cewek mengalami kepuasan kayak gitu. Oke. Iya, makanya pertanyaan ini kan bingung. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau misalnya kamu sendiri sebenarnya kamu tuh misalnya waktu berpacaran dengan si A misalnya, kamu selalu puas dengan dia. Pada saat setelah nikah ternyata beda permainannya beda dan kamu nggak menjalani pernikahan itu dengan kepuasan seksual kamu. Yang kamu lakukan, dampak dalam pernikahan itu sendiri gimana? Misalnya kamu sudah punya anak misalnya.
Iya, kalau Apakah kebanyakan wanita bakal berpikir untuk mencari kepuasan seks dengan laki-laki lain atau memilih untuk cerai? atau bertahan. Bertahan atau pisah? Kalau dalam pernikahan si perempuan pasti memilih untuk bertahan. Kadang demi anak ya. Kalau pernikahan karena dong banyak ya. Pernikahan bagi perempuan itu kalau udah nikah nafsunya kurang, lebih ke tanggung jawab. Dia lebih ke tanggung jawab di otaknya. Cuman kalau emang dia nggak punya pekerjaan, suaminya kaya raya, terus semua apa yang dia mau dia dapat, dia nggak ngurus anak, pasti dia nyari kepuasan. Kayak gitu Oh sih. gitu ya. Iya, pasti dia nyari kayak ya udahlah masalah ranjang lagi yang dipikirkan ya kan. Ini suami aku udah ngasih aku apapun yang aku mau, anak aku terurus, terus masalah ranjang aku nggak terpuaskan ya, berarti dia itu lagi masalah dia yang Oh dicarinya masih gitu. nyari lagi ya gitu ya. Pastilah kalau Oh, tapi gitu. kalau misalnya nih di ranjang dia nggak puas, ekonomi juga dia nggak puas, anak juga belum terurus dengan puas lah jatuhnya ya. Dia lebih mementingkan anak dulu, ekonomi dulu gitu. Jadi kalau untuk masalah ranjang itu belakangan gitu. Oh gitu ya malah ya. Bukan terbalik ya. Aku mikirnya malah sudah misalnya suaminya ini udah kaya nih, sudah semuanya yang diinginkan terpenuhi. Kalau cuma masalah ranjang aja kayaknya nggak penting lah. Yang penting kehidupan aku nih nafkah dari suami sudah semuanya ada pada dia. Kalau cuma seks tuh kayaknya nggak penting dan aku berpikir malah lebih setia di situ. Enggak. Oh masih malah nyari ya. Perempuan ya bakalan nyari Oh, karena gitu ya? udah dipenuhi semuanya. Jadi bagian-bagian apa nih yang masalah di dirinya? Bagian Oh ranjang. selalu nggak puas berarti cewek ya. Bukan nggak puas ya, maksudnya gini. Kalau di ranjang dia puas, ekonomi dia puas, perhatian dia puas, anak juga dia udah puas untuk untuk perkembangan atau yang ngurus pun juga udah selesai. Itu dia bakalan setia, seimbang semua kan, gitu. Tapi pada saat dia malah down di bagian Ranjang, harta. harta ranjang itu gimana? Kalau Nah, itu tadi yang aku bilang, misalnya masalah ekonomi dia kena, masalah ranjang dia kena. Yang diutamakannya tuh ekonomi dulu nih diselesaikannya. Ekonomi udah selesai, udah jaya nih. Tapi dari diri dia sendiri bukan dari suaminya. Dia kan ninggalin juga tuh cowok itu. Tapi yang dipikirkannya untuk dia maksudnya tuh masih bertahan untuk menjadikan ekonominya tuh bagus dulu gitu. Ternyata ekonominya bagus di tangan dia bukan di tangan suami. Masalah dia berarti diranjang lagi nih. Ya udah dia akan ninggalin laki-laki itu. Karena ekonomi udah dibaguskan tapi laki-laki nggak juga bagus di ekonomi. Udahlah kau nggak bisa di ekonomi, kau nggak bisa juga diranjang. Ngapain? jadi nggak berguna ya laki-lakinya ya? Jadi nggak berguna tuh tadi. gitu ya. Aku bilang perempuan ini kalau udah bisa nyari duit sendiri, lu nggak bisa ngasih dia kepuasan diranjang, siap-siap untuk ditinggalin. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Untuk yang udah berumah tangga dan dia nggak ngerasakan kepuasan, coba diomongin ya. Karena dalam rumah tangga itu nggak ada lagi malu-malu. Bilang kamu tuh maunya gimana, modelnya seperti apa. Kadang ada laki-laki yang nggak peka, atau ada laki-laki yang baru ini main sama kamu, jadi nggak punya banyak pengalaman, ya nggak? Gitu. Jadi diomongin Dia harus aja. diajarin ya. Ini diajarin aja, nggak apa-apa, ngapain malu karena kan udah berumah tangga. Nafas dia itu jigong dia juga kamu udah tahu kan kayak mana bentuknya. Jadi ya udah diomongin aja ya guys ya, nggak usah malu. Kecuali kalau pacaran ya pasti malu, nggak usah diomongin, nggak penting juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cara bedakan dia itu tulus atau modus. Gimana nih? Kayaknya ini lebih ke cewek nanya ke cowok. Atau ada ya cewek ya? Tulus atau modus tuh ada ya? Ada kayaknya ya. Mau duitnya Ada si lah. cowok aja gitu. Iya. Tapi kan cewek emang suka duit. Kebutuhan. Pokoknya itu tadi sih, balik lagi lah. Kalau cowok tulus itu dia nggak bakal ngerusakin kamu. Dia bakal menjaga kamu, benar sih memang. Dia bakal menjaga kamu. Dia nggak mendulukan nafsunya. Ya, bahkan menyentuh itu kayaknya tuh lebih menghargai, lebih takut, lebih nggak enak.
gitu loh, nggak mau terlihat Itu tulus ya? buruk. Itu bisa dibilang tulus karena Bukan nggak suka? bukan nggak suka, malah bukan karena itu, tapi emang dia tuh emang kayak dia tetap menganggap ini harus aku jaga gitu loh. Oh gitu ya? Ah, ah. Kalau di pikiran perempuan malah kenapa aku nggak dipegang nih? Ya Kenapa kayak aku gitu nggak ya. dikecup? Tapi sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya baru ketemu aja sudah kecup sana sini udah, itu tandanya dia tuh nggak ada tulus sih sebenarnya. Misalnya baru kenal, baru seminggu 2 minggu itu udah sek larinya, itu berarti nggak tulus ya, nafsu itu tadi. Nggak langsung seks misalnya Cowok- pegangan tangan pun dia nggak mau gitu loh. Nggak mau, memang itu benar-benar menghormati, menghargai, dan dia benar-benar pengen itu jadi Coba apa ini ya, aku teman hidup tambahin lah pokoknya. dengan tulus sama nggak suka. Nah, itu apa perbedaannya? misalnya nih aku punya cewek nih, baru aku tembak malam ini misalnya. Kalau aku benar-benar sayang sama dia, sebulan, 2 bulan, 3 bulan aku nggak bakal nyentuh dia. Bisa kayak gitu. Karena aku kayak ngeman gitu loh bahasa Jawanya. Kayak gitu. Kalau nggak suka gimana? Itu bisa bertahan sampai setahun 2 tahun, bisa lebih bahkan. Mungkin cuma pegangan tangan cuman doang sih. Cuma nggak bakal sampai ngerusak ke yang lain. Itu kalau memang tulus ya. Cinta itu cinta tuh. Cinta itu gandengannya ingin memiliki. Gitu. Ya kan. Kalau nafsu itu gandengannya ya bisa aja dia habis nafsu, habis manis setelah dibuang gitu. Kalau cowok tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia tulus, dia bakal menjaga. Bener memang kata-kata itu ya, kata kalimat yang sering dibilang orang itu, bakal menjaga dan nggak mau nyentuh. Itu bagi orang yang kehidupan seksnya nggak ini ya, ibaratnya bahkan dia masih ibaratnya masih takut dosa gitu ya. Tapi ada juga yang dia itu udah sering lakuin sana sini dengan mantannya, udah nggak perjaka lagi misalnya. Ya bisa jadi sih itu menjadi rasa cinta ya, baru seminggu 2 minggu itu udah ngelakuin kayak gitu. Itu juga ya cinta plus nafsu dan rasa ingin miliki, bisa juga. Tergantung mental orang, mereka berada di level berapa. Kalau udah levelnya udah tinggi banget, itu bisa jadi rasa cinta tuh kalau nyentuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih normal-normal aja, masih baik-baik aja, masih belum tercemar ya, otaknya tuh masih belum rusak, dia bakal menjaga tuh. Ya bedanya dengan tidak suka sama cewek itu. Kalau tidak suka itu ya nggak mau jadiin pacar, Terus? nggak mau ada hubungan. Apa ya, pokoknya nggak mau lanjut untuk menjaga ini harus untuk aku gitu loh. Kalau nggak suka ya gimana, orang nggak suka nggak bakal jadiin apapun gitu loh. Tapi ada cowok sekali ketemu langsung nembak, itu suka atau gimana? Mungkin udah lama dah sih, Enggak, baru ketemu baru sekali. kenal sekali. Itu dikarenakan dia tuh udah biasa ngungkapin ke orang. Baru pertama kali ketemu cowok nembak terus diterima, itu udah biasa terima cowok-cowok lain sebelumnya, gampang. Oke. Sama perbedaannya dengan modus. Ayo cowok kalau modus tuh gimana? Ya modus itu ya mungkin ya para mereka yang play lah yang paham kan. Kalau modus itu ya memang mainan para mereka yang suka play ya. Ibaratnya baru ketemu si A, dia bisa bilang cinta tuh, bisa bilang sayang. Masa iya baru pertama kali ketemu udah bilang sayang cinta, kan modus tuh namanya. Itu jangan dianggap dia modusnya cuma dengan kamu. Dia ketemu dengan orang yang baru yang sama cantiknya sama kamu kayaknya, itu bisa juga bilang kayak gitu, modus doang gitu loh ya. Itu kalau dari pertemuan pertama ya, itu modus tuh kayak gitu. Jadi memang dia tuh punya skill kayak gitu. Ada orang tuh yang punya skill perayu. Itu pemodus tuh. Dan dia dia cuma bilang kayak gitu di mulut aja sih. Kayak gitu. Ya itu modus tuh. Modus kalau baru pertama kali jumpa udah bilang cinta sayang, itu modus tuh namanya. Oh gitu. Ya. Oke. Cewek juga kayak gitu, sama aja.
nggak ada. Baru pertama kali ketemu langsung bilang cinta, sayang, itu nggak ada. Aku nggak pernah percaya kayak gitu. Kalau cewek, kalau menurut aku susah sih ngomong cinta sayang itu tuh langsung gitu. Biasanya cewek itu lebih lihat ke fisiknya dulu sih. Mau cowoknya tuh nggak asik diajak ngobrol, tapi dia ganteng. Nah itu tetap aja cewek tuh bakalan ngerespon. Respon kan. Kalau cowoknya aku sayang sama kamu, berarti si ceweknya balas ya aku juga sayang gitu kayak gitu. Iya pasti kan. Modus. Lebih ke sama modusnya. Ya. Oke, Jadi kita kalau lanjut. misalnya suhu ketemu sama suhu tuh ntar jadinya gimana tuh? Akhirnya larinya satu ke seks satu. Yang keduanya mereka nggak bakal bertahan lama. Iya. Mereka bakal mencari pengganti yang baru. Putus pun dia nggak bakal sakit hati. Nggak tahu sih. Mm. Aku pernah ketemu sama playboy. Playboy zaman sekarang kan banyak di mana-mana. Dia selingkuh, aku juga selingkuh. Iya, tapi tahu nggak sih tujuannya apa sih? Tujuannya rusak-rusakan tuh kayak gitu tuh. Iya tapi sama-sama ketahuan gitu kan. Habis itu ya udah jalani lagi hubungan masing-masing. Maksudnya jalani hubungan yang tadi gitu sama dia, tetap sama dia, sama si playboy. Terus dia selingkuh lagi, aku selingkuh lagi. Jadi ya suhu ketemu suhu jatuhnya ya. Nggak asik sih. Ya memang bener nggak ketemu. Nggak Ya intinya akan nggak ada lama. ketulusan di situ. Kalau pengen untuk temen rusak-rusakan sih nggak masalah. Itu merusak-rusakan. Iya kan, untuk memuas nafsu misalnya kalau udah terlalu rusak nih orang kan. Kan gitu. Oke kita lanjut ya. Ini di-cut aja nanti. Ntar dia Enggak denger. lah, biarlah. Jangan. Terus Oke kita lanjut. masih banyak ya? Perbedaan nggak dua lagi nih. Perbedaan pasangan yang setia dan yang enggak. Dari aku nih cewek. Gimana? Kalau kamu setia itu gimana sih? Kalau nggak setia itu sebenarnya gimana sih? Simple kalau cewek. Gimana? Sandi handphonenya, Heeh. pin atau apalah di Ya ATM-nya. password. ATM. Sampai ATM pun dia Gimana ngasih. sih, bingung. Sakit setianya. Intinya password. Nggak, Password. Password, sandi, semua email atau apa yang si cowok minta itu bakalan dia kasih. Itu kalau Kalau dia setia. setia. Ya itu bener ya. Sama-sama cowok tuh sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekali aja dia bilang jangan lihat galeri, jangan lihat WA, jangan lihat TikTok aku, IG aku. Ini aja ya, berarti ada salah satu yang disembunyikan. Ya disembunyikan. Dan cowok tahu itu. Tahu nggak sih? Tapi kalau cowok setia tuh sampai pin ATM-nya dikasih nggak sih? Iya benar itu udah setia banget tuh. Dan goblok. Bodoh karena ya zaman sekarang kalau ceweknya bisa dipercaya sih nggak apa-apa. Kalau ceweknya nggak bisa dipercaya dan dia di akhirnya menderita sendiri. Sekarang kan lagi musim nih, nggak cuman password handphone doang, pin ATM juga. Tapi aku yang agak anehnya nih ya, dan aku pernah dengar cerita, dia nggak pernah ngasih password itu ke siapapun. Tapi dia tuh mudah jatuh cinta. Cowoknya kenal dan bahkan sampai ngelakuin hubungan suami istri ya gitu ya. Meskipun passwordnya belum dikasih. Nah, itu lebih aneh lagi tuh. Itu gimana ya? Dia nafsu juga berarti ya? Atau gimana? Cuma nafsu doang. Nafsu ya, berarti cewek itu juga ngebutuhin itu kan berarti kan. Walaupun sebenarnya passwordnya belum dikasih. Ada yang kayak gitu. Tapi ada nih cowok yang setia, cuman memang prinsip hidupnya dia nggak pernah mau kasih handphonenya. Bagi Iya, privasi. privasi. Tapi privasi itu sebenarnya ya Nggak ada. kayak gini, gimana ya? Ya kalau cowok itu aku cuma punya satu orang. Itu kalau dia gitu ya, aku cuma satu orang ini yang aku sayangin dan aku nggak mau nyari lagi yang lain. Dan aku jujur bahwa aku tuh bisa terbuka sama dia. Itu benar-benar oke lah cowoknya tuh. Ceweknya juga kayak gitu. Kalau aku tipenya Tapi kalau misalnya nih, misalnya masih sama-sama menjalin hubungan, bilangnya sayang, setia gitu kan.
Tapi keduanya udah kita privasi aja sih, gini. Itu memang keduanya memang mempunyai seperti kesepakatan untuk ya udah kita ketemu, oke. Ntar aku ketemu sama yang lain, kamu ketemu sama yang lain, gak apa. Nah itu Seolah tuh kayak gitu. Ya kan nggak mau ngasih password ibaratnya. enggak, tapi memang ada nih tipe cewek cowok yang tipe pasangan yang bagian handphone kita nggak usah privasi, saling percaya aja gitu. Ya bagusnya sih gimana ya? Karena kan ada chattingan kita sama saudara kita, sama keluarga kita yang nggak mesti pasangan kita tahu gitu loh. Itu masih toksik loh menurut aku sih. Walaupun memang Tapi sebenarnya beneran boleh dibilang privasi, tapi sebenarnya hubungan itu tuh masih banyak rahasia sih. Entah itu rahasia hal yang menjelek-jelekan pasangan atau rahasia tertentu ya, dan bahkan perselingkuhan terjadi di luar sana ya kayak gitu kan. Ya udah dengan cara kayak gitu dia bisa nyaman dengan kebebasan. Itu menurut kamu gimana, bagus nggak sih? Kalau menurut aku sih hubungan itu nggak sehat. Ya gimana ya, masih toksik sih, dalam artian walaupun nggak pernah bertengkar tapi mereka tuh masih sama-sama bebas. Kebebasan juga kadang nggak bagus kan, tapi itu kadang kita untuk ngejalanin untuk ngasih keprivasian kita ke pasangan kita juga itu nggak mudah banget. Dan aku pun sendiri nggak pernah kayak gitu. Sampai sekarang password apapun yang aku punya nggak pernah ada siapapun yang tahu kan gitu. Walaupun udah pacaran lama nih, aku nggak pernah ngasih. Berarti tandanya abang udah ngasih kepercayaan sama Ya dia, kalau mau sama kenyamanan aku, sama dia. kalau mau sama aku misalnya ya, kalau udah sama aku kita jalanin sih. Memang sih ada kalanya memang aku tuh memang butuh kebebasan. Tapi ada saatnya aku sadar, oh ada orang yang setia sama aku. Bukan. Udah aku stop lah hal-hal yang nggak baik. Iya, Aku menjaga itu perasaan, tadi. lebih menyadarkan diri sih kalau aku sih. Itu tadi abang udah ngasih kepercayaan sama si cewek, abang udah ngasih kenyamanan sama si cewek sehingga si cewek ini nggak mikir aneh-aneh gitu. Iya. Makanya dia nggak minta. Tapi kalau misalnya ada perasaan dia tuh mulai kayak ada yang aneh nih, terus dia minta, terus nggak dikasih, beneran nih kayaknya beneran aneh gitu. Tapi bagi aku sendiri dan mungkin banyak lah yang ngalamin ya, ngasih password apapun itu ke pasangan itu menurut aku sih enggak lah. Aku nggak pernah bisa. Tapi intinya gini ya, Gimana pun apapun alasannya. itu prinsip kita masing-masing itu tuh untuk yang kebaikan, intinya gitu aja. Terus satu lagi, cowok lo harus ingat insting cewek lo tuh lebih kuat daripada insting kamu sendiri. Jadi kalau misalnya dia bilang kamu ini ya, itu udah merujuk ke selingkuhan, tandanya dia sebenarnya udah tahu. Cuman dia pengen kamu tuh jujur gitu. Kayaknya sebenarnya kalau cewek udah nanya-nanya, itu tandanya sebenarnya dia udah tahu. Jadi intinya apapun prinsip kamu, setia aja deh. Kalau emang udah nggak mau setia, selesain aja, gitu. Oke, jangan saling menyakiti, jangan ada yang tersakiti. Kita semua berhak bahagia. Ya, kita berjalan pada prinsip masing-masing sih. Oke, lanjut Oke. pertanyaan terakhir. Habis ya? Kami pengantin baru. Aku menikah dengan lelaki usia jauh di atas aku 10 tahun, sedangkan aku masih 24 tahun. Berarti dia 34 ya cowoknya. Aku masih semangat-semangatnya, dianya nggak terlalu. Dan setiap aku minta, dianya malah nolak. Gimana dong? Minta apa sih? Berarti kan maksudnya tuh baru nikah, lo pengantin Oh, sudah baru, nikah. pengantin baru. Pembahasannya berarti ya diranjang gitu kan. Kami pengantin baru gitu. Aku lagi semangatnya bergairah kali ya. Sedangkan cowoknya udah nggak lagi gitu. Jadi nggak terlalu sih kata dia. Setiap aku minta berhubungan seks mungkin, dianya nggak terlalu semangat di bergairah kali ya, dan sikap aku dan setiap aku minta dianya malah nolak. Gimana dong? Di usia segitu memang udah nggak semangat ya, udah nggak bergairah ya. 34 tahun. Kalau cowok nih yang ya kalau di umur 20 tahun sampai 24 tuh itu menggebu-gebu
Bahkan kita lihat gambar orang pakai bikini gitu. Itu udah bikin kita itu jadi naik gitu loh. Ya wajar lah ya. Di umur situ 25 ke bawah itu memang lagi hal sekecil apapun itu bikin kita tuh naik. Ya, si ceweknya lagi bergairah, Iya, cowoknya udah enggak. gitu. Tapi kalau cowok di umur 30-an ke atas itu udah pernah aku alami dulu gitu loh. Ibaratnya gitu, ngerti kan. Jadi itu hal biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya ngelakuin hubungan kayak gitu lebih santai sih gitu loh. Tapi ya harus seimbangin dong. Lo nikah sama di bawah, lu sampai 10 tahun nih di bawahnya itu ya harus seimbangin. Ya jadi kanak-kanak lagi, jadi menggebu-gebu lagi ikutin. Iya, bukan berarti nafsunya berkurang, bukan. Bahkan nafsunya itu malah dia lebih bisa mengontrol nafsu. Makanya kalau mereka yang umur masih terlalu muda itu ibaratnya kayak peltu gitu loh. Apa tuh? Apa ya? Baru masuk langsung selesai gitu loh. Bentar gitu kan. Karena mereka itu nafsu kenceng banget. Makanya gitu. Tapi kalau sudah dewasa banget tuh dia lebih bisa ibaratnya tuh lebih bisa menjaga durasi, lebih bisa menjaga nafsunya. Ini udah kita santai aja sih gitu kan. Ya nafsu nggak usah terlalu menggebunian. Jadi pas pada saat ngelakuin hubungan kayak gitu, biasanya mereka itu lebih ya mungkin lebih menjaga durasinya tadi. Kayak gitu. Mungkin gini kali ya, kalau misalnya sama-sama di usia muda tuh Tinggal kalau dipancing aja sih. Iya. dipancing harus- mau tuh. Itu butuh kayak ya udah sering-sering dipancing aja biar suaminya itu biar bergairah gitu kan. Oke ya Mbak ya, dipancing-pancing aja tuh. Aku ini belum menikah ya, tapi Udah berpengalaman tapi. sudah paham sih di umur segitu tuh gimana gitu. Atau udah berpengalaman. Udah. Skip ya. Oke. Ya Mbak ya, paham ya. Berarti dipancing-pancing aja suaminya dengan. Jadi kalau kamu sendiri gimana sih? Kalau berada di situasi kayak gitu. Gimana ya? Aku nggak ngalamin gitu. Kalau misalnya menurut aku ya diomongin aja. Ya itu benar dipancing. Oke, selesai akhirnya. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita selesaikan. Dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjal di Boleh kehidupan, boleh komen di video ini atau kirim lewat email yang sudah aku pajang ya di sini. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas malam ini. Untuk selanjutnya kita bakal kumpulin email dari kalian atau komentar dari kalian nanti. Yang pasti nanti bakal kita jawab bareng si Ara ya. Oke. thank you. Bye.